Hai. Oke, jadi kali ini aku akan menceritakan sekolah-sekolah angker yang ada di Jogja. Nah, kalau kamu yang rumahnya di Jogja atau mungkin pernah sekolah yang nanti akan aku ceritain atau sekarang sedang kuliah atau mungkin sekarang sedang sekolah di situ, kalian gak usah khawatir, gak usah takut karena kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk minta perlindungan ya, gitu. Jadi aku akan menceritakan kok bisa sih sekolah itu angker itu kenapa gitu. Ya karena sekolah itu dari zaman Belanda sampai sekarang tuh masih ada. Bisa dibilang ini adalah sekolah favorit. Terus letaknya di tengah kota. Nah, sebelum kalian nonton video ini sebaiknya kalian subscribe dulu karena dengan subscribe kalian tuh membantu aku dalam mengembangkan channel ini dan juga kalian itu memberikan aku semangat. Terus kalian bisa komen di bawah untuk kritik dan saran atau kalian punya ide buat video untuk aku, boleh komen di bawah. Dan kalian harus follow Instagram aku di Ainun Tahira. Yang paling penting adalah kalian harus menge-share video ini karena biar orang lain, saudara kalian, teman kalian tuh tahu kalau di Jogja itu punya sekolah yang terbaik, sekolah yang favorit gitu ya, karena kan Jogja terkenal dengan kota pelajar. Oke? Siji, loro, telu, gendang nonton. Yang pertama adalah SMA 7 Jogja. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono, terus memiliki gedung tua yang konon katanya angker. Dulunya SMA 7 Jogja adalah sebuah rumah sakit. Bahkan lemari bekas kamar mayat yang ada di rumah sakit pada zaman dulu itu sampai sekarang masih ada di SMA 7 Jogja. Ya nggak heran sih kalau misalkan dulunya itu adalah rumah sakit, apalagi masih ada barang peninggalan dari rumah sakit yang pastinya udah kayak terkesan horor gitu kan. Jadi di SMA 7 Jogja itu sudah terkenal dengan kisah horornya, yaitu Suster Yani. Konon Suster Yani ini tuh sering menampakkan dirinya di beberapa sudut bagian sekolah. Jadi Suster Yani ini tuh menampakkan dirinya pada siswa bahkan guru-guru sekolah. Nah, masyarakat sekitar yang rumahnya dekat SMA 7 Jogja pun pernah melihat Suster Yani berada di sekolah SMA 7 Jogja. Nah, kita lanjut ke SMA 4 Jogja. Jadi dulu SMA 4 Jogja ini dibangun di atas tanah pemakaman, di atas tanah kuburan. Ya kalau namanya dibangun di atas tanah kuburan, udah pastilah itu angker. Ya karena dulu tuh bekas pemakaman gitu kan. Jadi di SMA 4 Jogja ini ada pohon tua yang sudah berumur ratusan tahun. Guru-guru dan siswa SMA 4 Jogja ini mempercayai bahwa pohon tua itu merupakan sarang dari penunggu sekolah SMA 4 Jogja. Jadi istilahnya itu kayak rumah bagi penunggu SMA 4 Jogja. Nah, di SMA 4 Jogja ini tuh sering terjadi surupan massal oleh siswa. Jadi surupannya itu ya beberapa kelas gitu, beberapa orang gitu. Bahkan ada warga sekitar yang pernah melihat sosok wanita yang menggunakan baju berwarna putih sedang berayun-ayun di atas pohon tua itu. SMK 2 Depok atau STM Pembangunan. Jadi SMK 2 Depok ini tuh terkenal dengan STM Pembangunan. Nah, karena sekolah ini udah dari zaman Belanda, jadi masih menggunakan bangunan yang bercorak Belanda. Ya namanya juga bangunan udah yang bercorak Belanda, bangunan tua gitu ya. Pasti dia itu mempunyai kisah-kisah misteri, apalagi sejarahnya pasti luar biasa kan. Nah, kalau udah ngomong tentang Belanda ini pasti ya di sekolah itu ada noni Belanda, kemudian ada prajurit Belanda, terus ada anak-anak Belanda lah. Karena dulunya sekolah ini tuh hanya diperuntukkan untuk orang-orang elit lah, orang-orang bangsawan Belanda. Dulunya di sekitar STM Pembangunan ini itu terdapat sebuah kuburan. Bahkan menurut masyarakat sekitar masih terdapat pohon kamboja yang ada di
kuburan itu yang sekarang menjadi ruangan auditorium STM. Jadi si STM ini tuh berada dekat dengan pemakaman. Nah, kemungkinan ya si STM ini tuh tanahnya itu dibangun di atas tanah pemakaman. Nah, makanya ada pohon Kamboja yang sampai sekarang itu masih ada di STM ini. Yang konon pohon Kamboja itu sekarang itu sudah menjadi ruangan auditorium STM. Terus menurut masyarakat sekitar ada pekerja bangunan yang tewas tertimpa tembok bengkel gambar teknik pembangunan. Konon pekerja bangunan ini itu arwahnya masih gentayangan di SMK 2 Depok. Jadi si pekerja ini tuh meninggal karena dia tuh tertimpa tembok jadi pekerja bangunan itu meninggal karena dia tuh tertimpa tembok gambar teknik pembangunan. Jadi kemungkinan tembok itu tuh kayak buat label, ini loh ruangan teknik pembangunan, ini loh ruangan teknik auditorium, kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke SMA 1 Jogja. Nah, ini adalah SMA favorit, terus juga SMA teladan. Pasti kalian tahu lah SMA ini berada di Jalan Cokro Aminoto kan. Terus juga sekolah ini berlantai 3. Jadi sekolah SMA 1 Jogja itu ada 3 lantai. Nah, SMA 1 Jogja ini masih menggunakan gedung tua. Walaupun letaknya di pinggir jalan banget dan itu merupakan jalan utama lah ya. Tapi sekolah ini tuh memiliki kisah mistis. Cerita mistis yang terkenal di SMA 1 Jogja adalah Mbak Yayu. Jadi, Mbak Yayu ini itu merupakan siswa dari sekolah menengah atas yang dia tuh mengalami MBI atau hamil di luar nikah. Nah, karena dia udah frustasi, terus juga bingung kan mau diapain tuh kandungannya, akhirnya dia tuh bunuh diri di lantai 3 SMA 1 Jogja. Nah, si Mbak Yayu ini tuh suka banget ya untuk memainkan piano. Jadi semasa hidupnya dia tuh suka banget main piano. Nah, konon piano yang ada di SMA 1 Jogja ini tuh sering berbunyi sendiri dan sering terdengar lagu Far Elisa. Aku nggak tahu lagunya itu kayak gimana. Jadi kalau kamu memainkan lagu Far Elisa ini, sama aja kamu tuh mengundang Mbak Yayu untuk datang di sekolah SMA 1 Jogja. Jadi masyarakat bilang kalau dulunya SMA 1 Jogja itu mempunyai gedung kembaran lah. Nah, gedung kembarannya ini adalah Jogja National Museum. Jadi dulu SMA 1 Jogja karena muridnya banyak, akhirnya dia tuh kepengen banget beli tanah yang sekarang menjadi Jogja National Museum. Nah, karena Jogja National Museum itu konon katanya ini bangunan angker, akhirnya ya nggak jadi beli. Ya udah, akhirnya SMA 1 Jogja dibuatlah tingkat. Lanjut ke SMA 3 Jogja. Nah, SMA 3 Jogja ini juga SMA dari zaman Belanda. Nah, pas zaman Belanda, SMA 3 Jogja ini bernama Algemene Middelbare School atau AMS Afdeling B. Nah, sekolah ini tuh hanya diperuntukkan oleh kaum bangsawan Eropa maupun kaum elit tapi pribumi. Kalau ngomong tentang bangunan Belanda, itu udah pasti bangunan Belanda adalah bangunan yang kokoh ya. Dari zaman Belanda sampai sekarang masih berdiri, itu sama dengan bangunan kokoh banget. Bisa dihitung berapa ratus tahun bangunan itu berdiri ya. Konon ruangan pojok timur dari SMA 3 Jogja ini yaitu ruang kimia 1 itu merupakan ruangan angker. Kenapa? Dulu ada sebuah lorong yang menghubungkan ruang kimia 1 dengan ruang biologi 2. Jadi lorong ini tuh menghubungkan pojok sekolah dari SMA 3 Jogja sampai dengan pojok timur SMA 3 Jogja. Bahkan lorong ini tuh bisa menembus ke SMP 5 Jogja, terutama kelas 8G. Namanya juga lorong peteng gitu ya. Pasti di situ suka banget makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu
berseliweran. Nah, ada sosok wanita dengan menggunakan baju noni Belanda gitu ya, gaun-gaun gitu, sering berkeliaran di lorong SMA 3 Jogja ini. Terus juga sering terdengar suara-suara tangisan pada malam hari. Lanjut ke SMK 2 Jogja. SMK 2 Jogja ini tuh terkenal dengan SMK kejuruan tertua yang ada di Indonesia. Jadi sekolah ini pada zaman Belanda itu merupakan sekolah yang hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan dan elit berbumi. Nah, sekolah ini bernama Princess Juliana School. Namanya bagus ya, princess gitu. Bahkan sekolah ini tuh pernah dijadikan sebagai penjara pada masa kedudukan Jepang. Namanya juga SMK 2 Jogja, berarti SMK ya itulah ada otomotifnya, multimedia kayak gitu kan jurusannya. Terus kalau ngomongin bangunan tua pada zaman Belanda lah, pasti udah ketera lah kalau itu sekolah angker gitu ya. Apalagi masih menggunakan gedung pada zaman Belanda gitu. Jadi pada zaman Belanda SMK 2 Jogja ini itu pernah dijadikan sebagai rumah sakit, dan area bengkel otomotif di SMK 2 Jogja ini pernah dijadikan kamar mayat pada saat zaman Belanda. Terus koridor yang berbatasan dengan SMK 2 dan SMK 3 Jogja ini dulunya sebelum ada tangga yang menghubungkan ruangan per ruangan gitu ya. Jadi sebelum tangga ini dibangun itu terdapat rumah besar yang konon kalau kita masuk ke rumah itu nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Aku juga nggak tahu sampai sekarang itu kenapa. Karena datanya sulit dicari ya. Soalnya rumah itu udah hancur gitu ya. Udah dijadikan tangga untuk menghubungkan ruangan di SMK 2 Jogja. Terus di SMK 2 Jogja ini ada sebuah area di bagian barat yang terkenal dengan Kulon Desa. Konon area barat ini, yang Kulon Desa ini itu digunakan sebagai tempat pembuangan mayat atau korban pada masa kolonial Belanda. Terus SMK 2 Jogja terdapat sebuah aula yang sekarang digunakan sebagai bengkel permesinan. Aula ini dipercaya sebagai pintu masuk ruang ke bawah tanah. Dulu ada seorang siswa yang pernah kesurupan, yang katanya si siswa ini yang kesurupan ini dia itu kayak habis berkeliling dari SMP 6 dan SMA 11 bahkan ke ruang bawah tanah. Jadi si siswa ini kayak diajak, kayak udah nggak sadarkan diri itu, kayak di alam mimpinya itu kayak dia itu berkeliling di ruang bawah tanah ini dari SMP 6 sampai dengan SMA 11 Jogja. Itu panjang banget loh. Nah, di SMK 2 Jogja ini terdapat ruangan teori matematika. Keren banget ya, ada teori matematika gitu. Konon ruangan teori matematika ini sebagai pintu utama ke ruang bawah tanah. Jadi ruangan teori matematika itu konon di SMK 2 Jogja itu merupakan ruangan paling angker karena banyak makhluk tak kasat mata yang sering menampakkan dirinya di ruangan teori matematika. Oke, kita lanjut ke SMA 6 Jogja. Kalian tau lah SMA 6 Jogja itu terletak di samping KFC, terus juga di tengah kota ya. Tapi sekolah ini tuh masih dibilang sekolah angker. Kenapa? Ya namanya juga sekolah dari zaman Belanda gitu kan. Pasti udah mempunyai banyak cerita dan juga pasti memiliki banyak kisah sejarahnya. Tahun 2008 dan tahun 2011, ketika Jogja masih marak dengan tawuran pelajar, kisah mistis dialami oleh dua orang pelajar dari SMA 6 Jogja ini. Jadi ketika dua orang pelajar ini sedang mengembalikan drum yang habis dipakai untuk menyemangati tawuran lah, kayak biar semakin ricuh gitu. Nah, si dua pelajar ini tuh mengembalikan drumnya itu berada di lantai 2 SMA 6 Jogja. Karena waktunya udah sore, terus juga ruangannya ditutup gitu ya. Akhirnya dia tuh minta tolong sama satpam buat nemenin, buat bukain pintu ruang kesenian di lantai 2 SMA
A6 Jogja. Nah, pas mereka itu sedang naik tangga ya untuk menuju ruang seni musik yang berada di lantai 2, satpam dan 2 pelajar ini tuh mencium bau kayak wangi gitu ya, bau melati, terus juga mencium bau kemenyan. Nah, sore-sore udah nyium bau kemenyan, bau melati, otomatis merinding. Aku pun yang menceritakan ini juga ikut merinding, guys. Pastinya mereka kayak, iya ada apa ya gitu kan, kayak pasti ada sesuatu deh. Akhirnya mereka itu memberanikan diri buat ngembaliin drum. Nah, setelah mereka ngembaliin drum dari ruang seni musik, terus mereka kembali. Pas mereka kembali ke lantai bawah, salah satu dari 2 pelajar ini kayak, kamu manggil aku ya? Kamu manggil aku ya? Gitu, kayak ada yang memanggil namanya. Tapi dia tuh kayak denger itu dari arah belakang. Terus karena penasaran ya siapa sih yang manggil aku dari tadi. Nah, dia tuh akhirnya menengok ke belakang. Dan ada seorang wanita berambut panjang, terus mukanya hancur. Gimana nggak kaget coba? Aku langsung lari kayak gitu. Aku sumpah langsung lari ya kalau jadi 2 orang pelajar itu ya. Terus juga di SMA 6 Jogja ini itu terkenal dengan penampakan kera dengan mata berwarna merah. Sumpah sih aku nyeritain itu merinding, guys. Nah, oke, segitu dulu ceritaku kali ini. Kalau kamu sekolah di salah satu sekolah yang aku ceritain, kamu lebih waspada lagi, lebih meningkatkan ibadah kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dilindungi